Shalom anak sekolah minggu semua. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Baiklah, hari Minggu ini kita akan mulai ibadah kita pada hari Minggu tanggal 29 November tahun 2020. Apakah anak-anak ibu sudah siap beribadah? Oke, kalau sudah siap, duduk yang cantik, yang rapi, berpakaian yang pantas, dan jangan lupa siapkan Alkitabnya, siapkan juga persembahannya. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Baik, kita akan mulai ibadah kita dengan persembahan lagu pertama dari PBSR nomor 553 ayat 1. Bertemu dalam kasih-Nya. Persembahan lagu pertama kita di ibadah sekolah minggu kita. Baiklah, kita akan mulai ibadah dan kita akan buka dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Ibu Ike Pardosi. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Kau berikan kepada kami sampai pada saat ini. Ya Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Bapa berkati kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Bapa, berilah keseriusan kepada kami untuk mengikuti ibadah ini. Bapa, berilah kami kesehatan, kekuatan, dan dimanapun kami berada Bapa, Engkaulah yang menyertai. Bapa yang baik, di atas segala itu, ampunkan dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menjadi anak-anak terang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, kita akan melanjutkan ibadah kita dengan mempersembahkan lagu berjudul Mata Tuhan Melihat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat.
kita harus berbuat yang baik. Yang jahat kita jauhkan. Selanjutnya kita akan mendengarkan, mengucapkan titah ke-8. Baik anak ibu, sama-sama kita mengucapkannya. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Itulah titah yang ke-8. Selanjutnya kita mengucapkan ayat bulanan kita, yaitu yang tertulis dalam Amos 5 ayat 24. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian tadi ayat bulanan kita. Selanjutnya kita akan bernyanyi selanjutnya untuk menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi, mari kita bersukaria. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat Advent pertama. Kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian. Amin. Ayo kita dengar firman Tuhan, kita baca bersama kitab Yesaya pada pasal yang ke-11, pada ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Ina akan bacakan, mari kita buka bersama, baca sama-sama ya nak dalam hatinya. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sehat semua nak? Sekalipun kita harus beribadah di rumah, harus tetap semangat ya. Firman Tuhan hari ini di Advent pertama, ini artinya kita sudah memasuki akan penantian kedatangan Tuhan. Itu 3 kali lagi baru kita masuk dalam perayaan Natal. Advent pertama ini bercerita tentang kedatangan Tuhan, bahwa Tuhan itu akan datang, juru selamat itu akan datang. Tapi Tuhan menginginkan kedatangannya ke dunia ini ada anak yang baik, anak yang melakukan kehendak Tuhan, anak yang turut dengan firman-Nya. Bagaimana jadi anak yang takut akan Tuhan? Anak yang takut akan Tuhan itu beda nak. Walaupun ada kata takutnya, beda dengan takut yang lain. Misalnya takut dengan hewan buas, takut dengan api, takut dengan bencana, kecelakaan, beda. Itu berarti harus kita hindari. Tapi takut akan Tuhan bukan menjauh,
tapi kita mendekat. Dengan apa? Berdoa, amin amin nak, baca firman Tuhan, dengar-dengaran, dan juga melakukan perintah Tuhan. Caranya melakukan perintah Tuhan kayak mana? Tuhan kan gak kelihatan. Nah, sekarang kita melakukan perintah Tuhan dengan yang kelihatan. Siapa? Orang tua, mama, bapak, kakak, adik, dan semua keluarga. Itu harus kita lakukan yang terbaik. Jadi harus dengar-dengaran kata orang tua. Misalnya mamanya suruh kerjakan, harus kerjakan nak. Jangan melawan, jangan jadi anak yang membangkang, jangan menjawab-jawab, jangan ditunda-tunda ataupun dikerjakan tapi marungut-ungut, tidak boleh. Takut akan Tuhan dengan melakukan dengan orang tua, ya harus dikerjakan. Apa yang dikerjakan itu dengan senang hati. Disuruh orang tuanya langsung dikerjakan. Itu anak yang takut akan Tuhan ya nak. Dan anak yang takut akan Tuhan, dia sayang juga sama adiknya, sama kakaknya. Tidak boleh buat-buat nangis, tidak boleh rebut-rebutan HP sampai nangis-nangis, tidak boleh. Tapi harus jadi anak yang baik. Jangan hanya senang main HP, tidak dengar firman Tuhan. Harus sering mendengar firman Tuhan, nyanyi-nyanyi lagu gereja. Kondisi saat ini nak, kita tidak bisa amin-amin di rumah, di gereja, tapi kita bisa tetap amin-amin dari rumah. Tetap harus lagu gereja itu diputar, bukan lagu-lagu yang lain, bukan lagu Abang Jago, tapi lagu firman Tuhan ya. Biar lagu firman Tuhan itu semakin kita dengar, supaya kita semakin jadi anak yang takut akan Tuhan. Nah, anak-anak, ini kan kita sudah mau masuk Advent pertama nak ya. Jadi kita harus sudah siap-siap menyambut kedatangan Tuhan, ya Sang Juru Selamat itu yang nanti akan datang ke dunia ini membawa damai. Nah, kalau dia datang membawa damai, bawa sukacita, maka kita harus bersukacita dan jadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran dan takut akan Tuhan. Ingat, kita ini anak baik. Kalau anak baik harus dilakukan yang baik-baik, bukan yang jahat-jahat. Jangan jadi anak yang jahat, Tuhan tidak suka. Tapi anak baik supaya Tuhan berkati hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu. Hari ini Tuhan sudah memberkati kami beribadah bersama dengan Ibu Guru sekolah minggu sekalipun lewat online Tuhan. Kami juga mendengarkan firman-Mu lewat online Bapa. Tapi kami percaya dengan firman-Mu kami tetap harus bisa menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, anak yang takut akan Tuhan. Ajar-ajari kami Tuhan, agar kami boleh menjadi anak yang berkenan kepadamu. Berkatilah kami semua Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini Bapa dalam masa pertumbuhannya, agar bertumbuh berkembang sesuai dengan usianya. Berkati anak-anak kami ini, agar menyenangkan hati kami sebagai orang tua, keluarga, terlebih juga menyenangkan hati-Mu Tuhan. Masa depan anak-anak kami ini kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Berkati Tuhan, kalau anak kami ini harus sekolah lewat online, Tuhan juga berkati, biar tetap semangat mereka belajar sekalipun lewat online. Tuhan juga kami berdoa, biarlah pandemik ini cepat berlalu Bapa, biar anak-anak kami boleh sekolah nanti bertemu kembali dengan kawan-kawan di sekolah, terlebih lagi bertemu kami semua Tuhan di gereja. Amin amin, kami semua di gereja Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena itu kami berdoa Bapa, biar pandemik ini cepat berlalu, Tuhanlah yang menghapuskan dari dunia ini, Tuhanlah yang menjauhkan virus-virus yang jahat itu. Terima kasih Bapa, sehat-sehatlah kami semua Tuhan, lindungi kami, jauhkan kami dari sakit penyakit, jauhkan kami dari virus, jauhkan kami juga Tuhan dari mara bahaya. Hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan kami berdoa, ampuni dosa dan kesalahan kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baiklah anak sekolah minggu, demikian tadi baru saja kita dengarkan firman Tuhan. Kita harus menjadi anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan, taat akan firman Tuhan. Jadi kita anak sekolah minggu yang dapat menghidupi firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita akan menutup ibadah kita akan bernyanyi Goplas Niroha. Goplas Niroha,
kita, mari kita bersama meminta di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itu yang memberkati kehidupanmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Tetap di rumah, sukacita. Tuhan Yesus memberkati.